Rizky Juniansyah. Bayangan memecahkan rekor dunia di SEA Games. Kita sebelum ke Thailand saja sudah hilang 41 emas yang tidak dipertandingkan. Nah, futsal kita bisa lihat sekarang di ranking dunia kita sudah mulai diperhitungkan. Sekarang kami juga sedang menggodok lagi bagaimana dana pensiun buat atlet apa segala itu juga bisa kita jadikan mungkin beberapa tahun ke depan. Ya pemirsa, torehan hampir 100 keping medali emas berhasil diraih oleh kontingen Merah Putih Indonesia. Dan hal ini tentu menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia di mana berhasil finish di posisi runner up di bawah tuan rumah Thailand. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Pak Erick Thohir. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya, Alhamdulillah ya. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu ya Arung ya. Oh, untuk semua dong. Untuk semuanya ya. Bukan untuk saya, untuk bangsa Indonesia. Bapak sebagai Menpora kita ucapkan selamat, udah meraih 91 emas, 112 perak dan 130 perunggu. Nah dari kurang lebih 50 cabang olahraga nih Pak Erick, sebenarnya ada nggak sih cabur yang sebelumnya diproyeksikan tidak diproyeksikan emas lalu mendapat emas dan apakah apa saja yang di luar ekspektasi? Pasti ada karena kalau kita lihat kan masing-masing cabur, atlet, pelatih ingin memberikan yang terbaik. Kita jangan melihat tidak mendapat emasnya atau mendapat emasnya saja, bahwa mereka semua berkorban. Ya, berkorban ninggalin keluarga, ada yang juga ninggalin sekolah sementara, ya kan. Dan tentu bahkan juga mungkin saya ada 1-2 atlet yang berjuang tapi tidak dapat emas tapi cedera. Contoh di sepeda. Betul. Kan sampai nabrak, pulang. Ya, tapi dia berusaha. Ada juga atlet menembak yang ternyata hamil 4 bulan masih semangat ya Pak. Wah ya, itu ya. Tapi itulah yang kita harus berterima kasih para cabang olahraga, para atlet, pelatih ini benar-benar memberikan terbaik gitu. Dan kalau kita lihat dari 91 emas nanti kan kita akan ada 21 cabang unggulan. Ya. Itu dari 91 emas 58 emas dari 21 cabur unggulan kira-kira mungkin 63-65%. Nah, ini yang kita akan tingkatkan. Bahwa sudah nantinya kalau boleh ya dari 21 cabang olahraga ini kalau bisa di atas 70%. Supaya apa? Ketika kita mengikuti multi event lain, apakah itu SEA Games, Asian Games, Olimpiade, kita ada yang namanya bukan kepastian tapi paling tidak basis fondasi untuk mendapat emas. Yang kita harus belajar juga dari Singapura, dari Vietnam. Kalau kita lihat contoh Singapura itu salah satu lumbung emasnya dari berenang. Kalau Vietnam lain lagi. Nah ini yang kita coba mulai membangun saya rasa. Jadi kalau saya mohon maaf nggak mau melihat per individu karena saya lihat apresiasi toh sekarang sudah 91 emas itu jauh di atas target yang tadinya 80. Bahkan kalau teman-teman media ingat waktu di Kambodia itu kan 87 emas. Kita sebelum ke Thailand saja sudah hilang 41 emas yang tidak dipertandingkan. Artinya kalau kita basisnya dari 46 emas ke 91 ini kan udah lebih dari setengahnya ya Pak Erick. Sangat tidak mudah dan saya terima kasih kepada semua atlet dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden ketika Bapak Presiden menerima kami di istana ada istilahnya beliau bicara ada satu mimpi saya sebagai individu atau sebagai anak bangsa yang ingin mewakilkan negaranya. Nah, jadi sebagai atlet salah satunya itu kan apresiasi yang luar biasa dan saat itu juga kita senang sekali ketika beliau ya bonusnya 1 miliar. Waduh itu kan artinya presiden peduli masa depan atlet kita yang selama ini persepsinya kalau jadi atlet itu miskin, tidak ada masa depan. Nah ini yang beliau ingin bangun gitu.
Bicara soal bonus ya, Arum, bagaimana nih? Wow. Soal bonus, Pak Prabowo kemarin sempat bercanda tuh, 91. Wih, banyak juga. Waduh, Kita banyak juga nih dananya Iya, banyak gitu. juga dananya. Dananya sudah tersedia kah? Sudah ada anggarannya kah? Ya, beliau punya komitmen dan jangan dilihat 91 emasnya saja loh. Ada yang individu, Iya. ada yang bergu atau ganda, bahkan pelatihnya pun kan dapat bonus. Oh iya, betul. Ya. Semua ya, jadi, rata berarti ya Pak Erik. nah, saya rasa ya angkanya sih barusan saya hitung agak besar juga ya. Besar, ya. Tapi ya tetap saya akan usulkan karena ini komitmen Bapak Presiden itu. Ya artinya ini kan menjadi motivasi juga nggak sih, kan awalnya memang ditargetkan 500 juta naik jadi 1 M, itu apakah jadi Alhamdulillah. motivasi atlet juga Pak Erik? Saya yakin iya. Karena yang tadi saya bilang Pak Presiden sebutkan saya punya mimpi yang tidak tercapai sebagai individu. Karena itu beliau apresiasi ini buat kesejahteraan masa depan, bonusnya didobel. Saya rasa itu terlepas para atlet, pelatih, ya cabang olahraga mempersiapkan dengan baik. Dan kita juga harus apresiasi, ya jangan sekedar ini yang saya ingin bangun juga kayak saya nih, mohon maaf loncat sedikit. Hari ini saya baru rapat mengenai evaluasi, ya. Tidak hanya SEA Games sekarang, ya, tetapi bagaimana persiapan SEA Games 2027 dan Asian Games. Artinya apa? Kita sebagai kementerian perlu ada kesinambungan. Artinya ya semua yang berjibaku di Kementerian Pemuda dan Olahraga kita harus apresiasi. Menteri-menteri juga kita harus apresiasi karena ini kerjasama konsisten yang berkelanjutan. Karena di suatu titik pun saya tidak jadi misalnya Menteri Pemuda Olahraga, tapi yang namanya Olimpiade, SEA Games ada lagi. Kan habis 2027, 2029. 2031-nya? Sudah termapping artinya ada dari SEA Games sekarang lagi. ya. Nah itu Pak yang Erik, saya ya, betul. saya ingin kontekstualnya bahwa ini kerja sama-sama gitu. Oke, bicara masih soal seputar bonus nih Pak Erik. Kan nih sejumlah atlet seperti dari atlet lari jarak jauh ya, Roby Sianturi dan Odekta Nebaho, terus petenis Justin Barki ini kan berniat untuk menyumbangkan raihan emasnya kepada para korban bencana atau penyintas bencana di Sumatera. Tanggapan Bapak seperti apa? Sangat apresiasi. Karena penting kita peduli dengan tentu masyarakat ataupun bangsa Indonesia yang sedang tentu kekurangan dan kedapatan musibah. Karena itu saya sendiri, ini bukan artinya apa-apa, ketika saya bersama Pak Tito waktu itu sama Pak Maman, kita tanda tangan kesepakatan bagaimana aset pemerintah daerah dan pusat bisa dimanfaatkan untuk olahraga ke depan ataupun kerjasama dengan swasta atau klub olahraga. Di situ kita juga bersama-sama bersepakat akan mulai memapping, ya kan, bantuan apa setelah pasca. Nah salah satunya disitulah kami Kemenpora kita akan sumbangsi memberikan kebahagiaan untuk tentu para korban bencana alam pasca. Cuman ya sama, kalau para atlet sekarang ingin memberikan sesuatu kepada ini kita harus apresiasi. Itulah pejuang bangsa yang seutuhnya, karena ketika mereka bayangkan Justin ya. Itu begitu dapat emas nangis-nangis, ya kan, haru ya kan, ya. Dan hal yang positif. Dan saya rasa banyak atlet yang lain juga yang memang di SEA Games punya pemikiran sama, tetapi biarkan itu individu, ya. Karena saya tidak mau misalnya menggabungkan menjadi sumbang, enggak lah. Ini biar individu. Toh yang tahu. Biar bangkit dari diri masing-masing ya Pak Erik ya. Yang tahu atlet sama Allah kok. Dan itu kan bagian dari bagaimana dia berkontribusi kembali ke masyarakat itu. Nah, itu kan bonus dari yang peraih emas. Kalau yang peraih perak dan perunggu, bahkan yang mungkin tidak dapat medali, itu ada apresiasi tersendiri tidak dari Kemenpora? Gini, kita kemarin sejak awal kita mengirim seluruh atlet terbaik tanpa tebang pilih. Makanya jumlahnya kan 1022 atlet atau 1021 atlet. Jadi kita lakukan yang terbaik karena kita tahu mereka ini sudah latihan maksimal. Tetapi, tetap evaluasi harus ada. Karena kenapa? Kita di pemerintahan hari ini, Bapak Presiden selalu bilang harus punya apa?
program yang efektif, efisien, dan juga tepat sasaran. Nah, karena itu basis daripada tadi pengiriman atlet, pelatih, cabang-cabang olahraga di SEA Games tahun ini di Thailand yang ke-33 dan menuju SEA Games tentu ke-34 di Malaysia di tahun 2027, ini jadi bahan evaluasi. Ya. Mana cabur yang tercapai, mana cabur unggulan, mana cabur populer yang memang kadang-kadang kalau cabur populer ini harus terus dikirim, kadang-kadang seperti itu realitanya ya. Nah, ini yang kita sekarang mappingkan, petakan untuk ke depan seperti apa. Nah, kita tetap membuka ya untuk cabur-cabur yang tadi misalnya ada beberapa yang janjinya dapat emas 4 jadi 0 atau yang 3 jadi 1 ya. Nah, tentu kalau yang meleset sedikit ya udah. Tapi kalau yang meleset banyak banget, evaluasi ya kita harus beri kesempatan nih? mereka pergi lagi tapi mandiri. Gitu kan saya udah sampaikan, mandiri silahkan. Nah, cuman konsekuensinya kalau mandiri, ini problem lagi. Ketika atletnya mendapatkan medali, belum tentu pemerintah bisa bantu, ya kan? Yang namanya uang penghargaan ketika dia juara emas misalnya. Nah, itu ada konsekuensinya karena memang kita menggunakan keuangan negara yang harus tertib administrasi. Tapi kesempatan kita berikan. Ya. Nah, ini yang kita mau dorong supaya semua atlet dan cabang olahraga yang mempunyai target atau yang mengirimkan punya yang namanya tanggung jawab. Kalau teman-teman media ingat waktu awal-awalnya saya sempat 4 hari sebelum jadi 91 emas, saya masih bicara ini 4 hari ke depan cabur-cabur menghitung dari potensi laporan itu 68 emas kalau tidak salah. Tapi waktu itu saya sama Pak Okto dan Pak Bayu sebagai Chief the Mission, Pak Okto sebagai Ketua KOI, saya bilang 34. Artinya udah diskon 50% loh. Ya. Betul. Nah, artinya ya memang angka-angka ini kita harus berani pertanggungjawabkan dan sama-sama evaluasi demi kebaikan semua. Gitu. Berarti artinya ini kan Kemenpora sama rata ya Pak ya, semua cabur itu semua sama perhatian. Walaupun ada evaluasi. Ya. Nah, berarti kan secara nggak langsung nih pernyataan Bapak ini meruntuhkan suara-suara sumbang di luar sana ya kan yang bilang bahwa oh pemerintah hanya peduli terhadap 1-2 cabur saja seperti itu. Bagaimana Pak? Realita memang kalau kita ngelihat multi event ya memang ada yang namanya cabur yang difokuskan. Jepang itu kalau nggak salah 9. Kita 21 luar biasa ya. loh. Nah, jadi tapi kan tadi datanya dari 91 emas, 58 emas sudah dari cabur unggulan dan maunya harus di atas 70. Nah, berarti kita bukan tidak mengapresiasi cabur-cabur lain, tetapi ya memang kita harus fokus ke Olimpiade sebagai tujuan utama. Coba kita lihat berapa banyak kejuaraan dunia yang orang ingat juaranya dibandingkan juara Olimpiade. Coba misalnya contoh di bulu tangkis, sebutkan juara dunia bulu tangkis. Pasti ingatnya Olimpiade terus. Nah itu, jadi artinya memang Olimpiade sebagai payung besarnya olahraga. Pucuknya ya Pak Erik ya. Makanya tadi Bapak Presiden dan kami Kemenpora bersepakat ini yang harus menjadi tujuan utama. Yang namanya SEA Games, Asian Games menjadi sasaran antara. Ini bukan berarti kita pilih-pilih karena memang yang masuk Olimpiade tidak banyak. Dan kita bisa lihat kalau di SEA Games ini kenapa selalu tuan rumah jadi juaranya. Karena tadi cabang-cabang olahraganya tidak semua cabang Olimpiade itu diikuti. Nah itulah kenapa saya bulan Februari ini sudah kirim surat ke menteri-menteri olahraga, mau nggak kita konsolidasi untuk SEA Games ini ya menjadi road to Olimpiade, apalagi sudah banyak Olimpian yang ada di Asia Tenggara, ya kan? Renang punya dari Singapura dulu, sekarang dari Filipina, Carlos untuk senam kemarin ada 2 emas. Ada juga Olimpian lain dari banyak negara di Asia Tenggara. Bibit-bibitnya udah mulai terlihat ini ya, jangan Pak Erik ya? terputus karena
cuman ingin juara umum, boleh. Ya. Tapi yang cabang olimpiadanya jangan diputus. Nah ini yang kita harus lakukan. Nah kita lagi konsolidasi kalau mau. Tuan rumah boleh melakukan cabang olahraga lain. Tapi yang olimpiade kalau bisa harus. Dan gini, impactnya juga bagus. Percaya sama saya. Ketika yang namanya sebuah event olahraga diikuti oleh atlet terbaik kelas dunia, media sama penonton ingin nonton nggak? Pasti Pasti dong, nonton ya lah, kan. gitu. Udah nggak Kan sabar artinya kita kan. apa? Tarik sih. Para Olimpian yang ada di Asia Tenggara kalau ikut SEA Games Iya. itu kan menaikkan value daripada SEA Games itu sendiri secara tontonan publik atau kehadiran publik ingin nonton, tetapi value daripada SEA Games juga meningkat. Contoh yang dikasih lihat oleh salah satu liver kita, Rizky. Rizky Juniansyah. Bayangan memecahkan rekor dunia Ya. di SEA Games. Total 300-an Iya kilogram kan? ya. Nah, ini kan Angkatannya, wow. ini kan saya bilang kemarin sama teman-teman di Thailand, rekornya Rizky ditulis loh di SEA Games di Thailand. Thailand dapat nama, SEA Games dapat nama. Iya. Artinya ini kan luar biasa kalau rekor dunia bisa dipecahkan di SEA Games. Ya. Artinya kita punya elit-elit atlet di Asia Tenggara. Nah, ini yang saya lagi mau bicara di bulan Februari dengan menteri-menteri yang ada di Asia Tenggara. Saya undang ke Bali. Ya mudah-mudahan mau. Kalau nggak mau ya udah namanya juga usaha. Iya, bener Pak. Iya. Tadi terkait dengan Rizky juga ya. Mungkin kita pengen tahu dari Bapak sebagai Menpora, ada momen apa yang membuat Pak Erik tertarik atau cabur apa nih yang Pak Erik tidak bisa lupakan di SEA Games tahun ini? Ya contoh. Kalau Rizky sendiri sih luar biasa. Dalam arti begini. Ketika dia bertanding waktu itu di angkatan snatch ya, yang ngangkat nih. Saya bukan ini teman snatch kalau nggak salah. Kalau clean and jerk kan itu kalau nggak salah. Ya betul ya. Nah, para competitors masukkan angka 150, 155. Rizky pertama 160, tapi terus ketika itu dia koreksi 156. Artinya dia humble, juara yang sangat bijak. Iya. Ya. Tetapi yang menarik ketika dia harus menembus dan dia confidence dia bisa angkat, dia angkat sampai akhirnya Piala Dunia mecahkan rekornya. Artinya dia respect dengan atlet yang lain, tapi dia mencerminkan. Nah ini yang message-nya yang kita mau sampaikan, bahwa sekarang yang kita lakukan di Kemenpora ini dan Bapak Presiden ingin melakukan yang sama, olahraga tidak hanya sebagai duta bangsa tapi juga mencerminkan kedikdayaan. Artinya ini contoh kedikdayaan Indonesia yang terjadi di SEA Games kemarin memecahkan rekor. Ya kan dunia. Gitu. Nah, ini yang kita mau semua atlet yang pergi ke cabang-cabang yang dipertandingkan yang multi event, apakah SEA Games, Asian Games, Olimpiade harus memberikan yang terbaik dan juga tidak ada atlet titipan, semua atlet yang terbaik dari bangsa kita. Gitu. Atlet murni ya berarti lewat kualifikasi, lewat seleksi gitu. Nah, yang tadi kan Bapak bilang soal cabur unggulan. Apakah nanti di kedepannya cabur unggulan ini akan dipush untuk lebihi target yang sekarang? Atau Harus evaluasi lebih, seperti gimana? harus lebih. Apalagi di DBON, di rancangan tentu sistem keolahragaan nasional, kita akan memasukkan promosi degrasi. Jadi jangan juga cabur-cabur yang sudah jadi unggulan, tapi tidak diurus baik oleh tentu organisasinya, terjadi pemerosotan, nah tetap di situ nggak bisa, ya kan? Karena itu yang kita harus beri kesempatan challenge daripada tentu masing-masing cabang olahraganya gitu. Oke, berarti nanti itu nanti ada evaluasi tersendiri lagi ya. Ya, insya Allah kalau yang SEA Games sekarang, tadi saya baru rapat evaluasi, mungkin secara total evaluasinya minggu kedua atau minggu ketiga Januari sudah tuntas. Tetapi di minggu yang sama saya juga minta persiapan Asian Games juga sudah tuntas seperti apa. Sambil Bahkan di ya, bulan Pak, Februari kita akan siapkan juga seperti apa persiapan untuk
tentu SEA Games 2027 di Malaysia, karena klasternya dipecah 4, artinya pasti ada isu logistik nanti, dokternya 4, masyusnya 4, istilahnya, jadi 4 grup. Ya kan nggak bisa dipusatin. Kalau kemarin kayak di Bangkok mungkin cuma di Bangkok dan Chonburi, dan olahraga yang di Chonburi tidak banyak, di Bangkok yang dari Songkla pindah, ke Bangkok artinya ya kan tim kedokteran Masos bisa terpusat, apalagi dari Bangkok ke Chonburi hanya 1,5-2 jam, itu masih bisa membagi. Cuman kalau nanti di Malaysia saya dengar ada 4 ya, ada klaster, Kuala Lumpur, Johor, ya kan, saya rasa travelingnya aja tidak mungkin. Artinya mesti ada logistik yang harus benar-benar disiapkan, benar-benar mungkin ada tim support sampai 4. Lalu tadi kan Pak Erik sendiri udah membahas cabur angkat besi seperti itu ya. Nah ini kita bicara futsal ya. Futsal akhirnya meraih sejarah dapat emas, meruntuhkan dominasi Thailand. Tanggapan Pak Erik sebagai Menpora seperti apa? Saya senang ketika cabur-cabur yang berprestasi menunjukkan kualitas atau targetnya. Nah, futsal kita bisa lihat sekarang di ranking dunia kita sudah mulai diperhitungkan. Makanya kemarin kami juga mendukung ya, apakah futsal kemarin diberi kerjasama bertanding dalam rangka tentu SEA Games ya, bukan karena individu futsalnya, bertanding kemarin lawan Belanda, lawan Latvia. Itu kan semua ada progres yang diberikan oleh futsal. Dan ternyata futsal membuahkan hasil yang luar biasa, mendapat emas dan perak. Ini sesuatu yang membanggakan. Apalagi kalau kita lihat futsal ini menjadi salah satu cabang yang kebetulan di bawah PSSI yang bisa ke depan menjadi bagian pengembangan grassroots di bawah. Betul, setuju. Karena kalau kita lihat di Brazil, itu cabang sepak bola salah satu untuk pengembangan di dasarnya itu melalui futsal. Nah ini hal yang saya rasa positif. Nah jadi ya sama juga kalau kita lihat misalnya beberapa atlet tenis sekarang main pedal, ya nggak apa-apa juga. Kan akar rumputnya hampir sama kan ya. biarkan aja itu sebagai pengembangan ya. Kemarin pedal kalau salah ranking 3, tapi belum resmi. Tapi sekarang katanya pedal akan dipertandingkan di Asian Games. Wah, Katanya, menarik tuh ya. kan? Yang putrinya kemarin ranking 3 di kejuaraan apa saya lupa. Nah, artinya ini kan bisa juga menjadi career path untuk beberapa atlet yang juga migrasi ke cabur yang lain. Nah, ini kita beri kesempatan gitu. Oke, lalu bicara soal emas juga nih Pak Erik, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan para stakeholder olahraga untuk ya menjaga tradisi emas kita Indonesia? Ya dengan kejujuran. Artinya apa? Ya bahwa kita harus jujur, ini atlet terbaik kita, atau mungkin atletnya lagi tidak baik, programnya juga seperti apa untuk baik, untuk atlet yang baik atau yang lagi menurun, ini semua harus buat program transparan. Karena itu sejak awal ketika saya sampaikan ini hasil evaluasi, sama nanti juga untuk evaluasi SEA Games, Asian Games kita buka transparan. Toh database-nya udah ada semua kok. Dan itu bukan menjadi salah-salahan. Tapi itu sebagai introspeksi bagaimana Kemenpora, KOI, KONI, cabang olahraga harus duduk bersama untuk meningkatkan prestasi, bukan saling tunjuk siapa yang salah, bahkan akhirnya atletnya menjadi korban. Itu yang nggak boleh. Karena kembali masa depan atlet itu ya sudah jadi pahlawan, sudah mengibarkan merah putih dan masa karirnya pendek. Betul. Nah itulah Bapak Presiden kenapa masalah bonus ini beliau concern, tidak lain tadi untuk ini. Apalagi sekarang kami juga sedang menggodok lagi bagaimana dana pensiun buat atlet apa segala itu juga bisa kita jadikan mungkin beberapa tahun ke depan. Benchmarking di beberapa negara ada. Kenapa kita nggak bisa? Nah ini yang kita lagi dorong. Kesejahteraan menjadi kunci. Ya jangan sampai ada pola pikir atlet itu miskin. Orang tua tidak percaya lagi anak-anaknya menjadi atlet. Padahal dari atlet ini akan lahir yang namanya generasi yang sangat bagus. Kenapa? Satu, punya fighting combat. Ya, punya fighting spirit yang bagus. Sehat udah pasti kan, ya kan? Apalagi sejahtera. Nah ini yang kita lihat di Amerika banyak sekali
bekas atlet-atlet NCAA atau yang namanya student atlet dari universitasnya itu banyak juga jadi pemimpin, ya banyak juga tetap berkarir di atlet. Nah ini yang kita harus kembangkan gitu. Nah, ini kan kita mau memasuki 2026 Asian Games. Sejauh mana nanti misalnya Kemenpora akan membantu cabur-cabur yang memang butuh bantuan banget untuk tampil di Asian Games. Ya. Gitu. Kalau dari 2 Asian Games sebelumnya, sebelum kita jadi tuan rumah 2018, itu kan jangan disamakan. Nanti juga jangan dibilang karena siapa itu, karena kerjasama pemerintah cabur itu kita waktu sebagai tuan rumah 31 emas loh, ranking 4. Betul. Ya, tapi jangan bayangkan Ya, itu, jangan ya kan? dijadikan standar ya. Kalau kita lihat dari 2 Asian Games sebelumnya tuh rata-rata 4 emas. Ya, lalu kemarin yang terakhir kita 7 emas, karena di 7 emas itu ada dragon boat sama ada nomor menembak kalau nggak salah 1, tapi bukan di nomor olimpiade. Nah artinya kalau kita ngelihat realita emas di Asian Games itu 4. Karena yang 7 kemarin dikurangin dragon boat 2 tambah kurangin pistol 1, 4 juga. 4, ya. Nah artinya kalau kita ingin Asian Games ya naik target, ya mesti 7 lagi. 7 ya. Ya kan, dan itu kalau bisa rankingnya kalau 7 itu ya masuk 15 besar. Kalau kita bisa masuk 12 besar, 10 besar, emasnya mesti 12. Nah yang menarik kan Thailand emasnya kurang lebih 12. Nah kita harus bedah dari cabur apa. Nah ini yang kita harus harapkan kalau bisa yang Asian Games itu udah pasti weightlifting, ya panjat tebing, Wah, bulu itu tangkis tuh ya kemarin di Asian andalannya. Games sebelumnya nggak dapat, ya siapa tahu ini bisa. Ya. Ditambah tentu apa panahan atau menembak. Kalau yang lainnya lagi yang kita. Nah jadi kalau bisa 7, tetapi karena 3 tidak dipertandingkan ya kita harus cari lagi. Nggak mudah cari 7 di Asian Games. Nah tapi ya itu yang kita lagi evaluasi, ya kan seperti apa persiapan Asian Games yang akan di Jepang nanti. Ya, bulan Oktober kalau nggak salah. Iya, Oktober. Gitu. Oke, menarik ini ya. Sudah berarti countdown 1 tahun lagi ya Asian Games nih. Iya, nggak Kurang nyampe loh, nggak malah, nyampe nggak malah ya. setahun. Iya. Nah, 10 Bahkan SEA Games bulan juga nggak nyampe 2 tinggal tahun. sebulan ya SEA Games pun Nggak nyampe 2 tahun 1 tahun lebih ya. Olimpiade Iya. 2028 tinggal 2 tahun 6 bulan. Iya. Iya. Jadi itulah kenapa di olahraga harus tadi continue. Jangan lihat kementerian ini saya, kementerian kemarin siapa, kementerian enggak, ini harus continue. Tetapi tentu semua harus ada target gitu. Oke, Pak Erik, Thank terima you. kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. Tentunya semoga keberhasilan di SEA Games 2025 ini berlanjut ke Asian Games 2026 dan Olimpiade 3 tahun lagi di 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat. Terima kasih Pak Erik Makasih. atas kebersamaannya. Ya pemirsa, Makasih ya. Makasih. berikut wawancara tadi kami dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir. Terima kasih dan sampai jumpa.